Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya rindu kepada anak-anak saya. Tapi apalah daya, saya pun sudah dikeluarkan dari keluarga saya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anak-anak saya. Padahal anak-anak saya itu adalah harta saya. Sekarang saya tidak ada siapa-siapa, Pak Tengku. Saya hidup sendiri. Saya bekerja sendiri. Dan kadang di Batam ini pun saya selalu mendapat hujatan dari orang-orang yang tidak suka sama saya. Dibilangnya saya nih masuk Islam karena ada maunya. Tapi mereka tidak tahu sesungguhnya saya masuk Islam itu berdasarkan dari hati nurani saya sendiri, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal dari saya, Bunda Fatimah. Saya berasal dari Kalimantan. Dan dulu saya pernah menikah dan tinggal di Hong Kong selama beberapa tahun. Dan sekarang saya sudah kembali lagi ke Indonesia. Karena, gimana ya ceritanya ya. Ini semua mungkin karena Allah. Dan sekarang saya sudah memeluk agama Islam, Pak Tengku. Semua itu berawal dari saya bermimpi bertemu dengan Nabi Isa. Nah, beliau itu datang di mimpi saya dan menganjurkan saya dan bukan menganjurkan, maksudnya gimana ya? Mengarahkan untuk saya hijrah ke Islam agar saya bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, saya anggap itu sebagai bunga tidur waktu itu. Saya terus terang, Pak Tengku, saya ini seorang pemeluk agama Katolik yang fanatik. Bermimpi untuk masuk Islam pun tidak pernah. Berangan-angan untuk masuk ke Islam pun tidak pernah. Tapi tidak tahu kalau Allah sudah berkehendak. Saya pun, ya itulah yang terjadi pada diri saya sekarang. Insya Allah sekarang saya sudah memeluk agama Islam selama 2 tahun. Dan nama saya pun sudah diganti menjadi Fatimah. Tapi setelah saya masuk Islam, Pak Tengku, begitu banyaknya cobaan hidup saya. Selama 2 tahun ini banyak yang menghujat saya ataupun yang menghina saya. Termasuk keluarga besar saya dan keluarga anak-anak saya dan suami saya. Saya meninggalkan anak dan suami, dicap sebagai ibu yang tidak baik oleh keluarga saya. Karena saya katanya bukan ibu yang baik, Pak Tengku, tega meninggalkan anak dan suami demi masuk Islam. Ibu macam apakah saya ini? Tapi hati saya tetap mantap untuk memeluk agama Islam. Dan saya yakin Allah selalu bersama saya. Sebetulnya Islam itulah agama yang paling bagus di dunia ini. Karena saya percaya surga tempat saya besok di akhirat. Tapi saya manusia normal, Pak Tengku. Kadang saya tuh banyak mendapat hujatan dari orang Muslim sendiri. Kadang saya juga ada labirnya, saya tidak istiqomah. Ingin pulang lagi ke agama saya yang dulu. Saya tidak menyebutkan di sini bahwa Islam itu tidak bagus. Islam agama yang paling bagus, tapi individunya. Makanya saya menceritakan hidup saya ini untuk motivasi untuk kita semua. Bahwa kita ini hidup nih ya harus selalu istiqomah lah, Pak Tengku. Saya berharap Pak Tengku bisa menuntun saya dan membimbing saya untuk menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi daripada sekarang. Amin. Saya mohon dituntun, saya bersyukur bisa ketemu Pak Tengku dari arahan seorang teman saya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya rindu kepada anak-anak saya. Tapi apalah daya, saya pun sudah dikeluarkan dari keluarga saya sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan anak-anak saya. Padahal anak-anak saya itu adalah harta saya. Sekarang saya tidak ada siapa-siapa, Pak Tengku. Saya hidup sendiri. Saya bekerja sendiri.
Dan kadang di Batam ini pun saya selalu mendapat hujatan dari orang-orang yang tidak suka sama saya. Dibilangnya saya nih masuk Islam karena ada maunya, tapi mereka tidak tahu sesungguhnya saya masuk Islam itu berdasarkan dari hati nurani saya sendiri, Pak Ustadz. Yang saya sampaikan kepada jamaah-jamaah ini, ya mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, kita harus lebih lagi, gimana ya, harus lebih lagi, bisalah kita saling kita mengerti atau saling kita menghargai satu sama lain, apalagi sesama muslim. Katanya sesama muslim itu kan kita bersaudara, benar nggak Pak Tengku? Nah, itu yang saya tahu Pak Tengku. Saya masih tidak paham, yang penting saya juga bersyukur saya bisa sholat, alhamdulillah, bisa hafal Yasin, bisa baca sholawat naria, bisa ayat kursi, alhamdulillah. Selama ini saya tidak pernah meninggalkan sholat saya 5 waktu. Dan saya selalu berusaha untuk bangun pada jam 3 pagi untuk sholat tahajud, memohon kepada Allah agar anak-anak saya bisa mendapat hidayah seperti saya, dan kelak akan mendoakan saya kalau saya sudah meninggal. Itu aja Pak Tengku yang bisa saya sampaikan untuk saat ini.